Egy Sujana, ketuhanan yang Maha Esa sudah berubah menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Semua kalah dengan isi tas. Kalah dengan isi tas. Mau apa ke ente isi tas? Kenapa? Karena sila pertama bukan lagi ketuhanan yang Maha Esa, tapi keuangan yang Maha Kuasa. Uang yang berkuasa. Fulus, laisa fulus wa mampus. Jadi masih didalami oleh penyidik, nanti penyidik akan menunggu proses untuk penangguhan penahanan gitu. Hari ini kita telah resmi mendaftarkan gugatan pra-peradilan terhadap Polda Metro Jaya yang telah menetapkan klien kami Dr. Haji Egy Sujana sebagai tersangka atas kasus dugaan makar ataupun ujaran kebencian sebagaimana dimaksud dalam laporan polisi saudara Suryanto. Terhadap permasalahan tersebut perlu kami luruskan di sini bahwasannya klien kami Dr. Haji Egy Sujana tidak pernah melakukan makar, tidak pernah melakukan suatu ujaran kebencian, apalagi berita bohong. Yang beliau sampaikan itu dilaporkan oleh nama Sugianto. Itu fitnah 160 kok jadi bisa berkembang menjadi pasal makar. Apakah ada pelapor baru atau dia melaporkan baru? Kalau tidak berarti Egy Sujana belum pernah disidik dalam rangka pasal makar, ya kan? Nah, dan dalam konteks apa beliau menyatakan makar, sementara Egy menyatakan dalam konteks diskualifikasi, bukan menjatuhkan seorang presiden memakai senjata atau non senjata, mengumpulkan massa sedemikian rupa. Kalau memang betul ditetapkan sebagai tersangka, pasti alasannya bukan karena bilang people power, pasti ada alat bukti lain, ya. Kalau tersangka makar gitu kan sudah ada unsur-unsurnya, ya, misalnya permufakatan untuk melakukan ini itu, pertemuannya di mana, yang bicara siapa, buktinya apa, misalnya ya. Ketua Umum Partai Pemersatu Bangsa atau PBB Egy Sujana mengungkapkan, jika partainya kelak lolos sebagai peserta, ia akan membuat konsep persatuan berdasarkan ketakwaan. Hal ini disampaikan Egy sesuai mendaftarkan partainya sebagai calon peserta pemilu 2024 di kantor KPU Jakarta pada Minggu 14 Agustus. Baginya hasil atau output dari ketakwaan adalah kebaikan, kedamaian, kesejahteraan, dan keselamatan untuk semua masyarakat. Ketuhanan yang Maha Esa sudah berubah menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Maka kita harus kembalikan lagi menjadi marwah Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Begitulah ujar Egy. Hal mengejutkan juga, Egy mengatakan tidak akan mendukung Prabowo Subianto yang menyatakan siap maju Pilpres sebagai capres dalam Pilpres 2024. Enggak. Kenapa bukan saya capres? Enggak boleh. Ya boleh, sudah punya sendirilah. Dia nggak butuh saya. Begitulah jelas Egy. Untuk diketahui, Egy Sujana sempat tergabung dalam struktur juru kampanye Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandiaga Uno pada 2019 lalu. Di samping itu, Egy berharap partainya bisa masuk 5 besar, partai terbesar di Indonesia pada pemilu 2024. Dia percaya bahwa setiap zaman pasti ada orang yang berkontribusi bagi bangsa ini. Pada periode lalu, menurut Egy, sudah banyak partai yang memiliki reputasi kurang baik, seperti terjerat kasus korupsi. Dan kita belum pernah bertarung, belum pernah berkuasa, berarti PBB masih bersih. Insya Allah, kalaupun berkuasa tetap bersih. Begitulah lanjutnya. Egy mengatakan dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar pada 2019 tanpa melalui proses gelar perkara. Diketahui pihak kepolisian kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap Egy sebagai tersangka kasus dugaan makar pada Kamis 3 Desember 2020 lalu. Saya ditetapkan sebagai tersangka tidak melalui gelar perkara. Coba bandingkan saat Ahok. Betapa berbulan-bulan untuk gelar perkara sampai betul-betul, oh iya benar dia ada unsur yang melanggar hukum, baru ditetapkan tersangka. Begitulah kata Egy. Egy mengaku keberatan ditetapkan sebagai tersangka lantaran saat sedang menjalankan tugas sebagai pengacara. Dalam menjalankan tugasnya, dia menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat tidak boleh dikriminalisasi. Posisi saya sebagai advokat itu ada undang-undangnya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 5 dan Pasal 16. Pasal 5 itu saya sebagai penegak hukum di samping polisi, jaksa, dan hakim. Pasal 16-nya tidak boleh penegak hukum sebagai lawyer. Saya dikriminalisasi dalam rangka membela klien. Lebih lanjut, Egy menjelaskan saat ditetapkan tersangka dirinya sedang menjadi pengacara Prabowo yang maju Pilpres 2019. Menurutnya, tuduhan yang disangkakan kepadanya yaitu makar, tidak terbukti, dan tidak ada dampak hukum. Nah, kalau saya sudah bela Prabowo, yang sekarang Prabowo sama Jokowi udah berdamai, lalu relevansinya urusan saya dipersoalkan lagi apa gitu loh. Udah selesai, karena kita ada akibat hukum yang dituduhkan seperti makar.
Akibat hukumnya apa? Kalau akibat penggulingan pemerintah, boleh saya dipersoalkan juga, kan saya tidak ada ke situ. Sebuah foto diduga pengacara kondang yang juga advokat tim pembela ulama dan aktivis Egy Sujana disebut masuk rumah sakit beredar di media sosial. Foto Egy masuk rumah sakit itu diunggah pengguna Twitter tukang rosok. Dalam narasi cuitannya, netizen itu mendoakan agar Egy cepat sembuh dari penyakitnya. Dia juga menyebut sakit yang diderita Egy hanyalah cobaan. Dilihat dari foto itu, tampak seorang pria disebut Egy Sujana sedang berbaring di salah satu ruangan rumah sakit. Adapun di sekujur tubuh pria diduga Egy yang terbaring di ranjang rumah sakit itu, nampak sejumlah kabel. Sementara di sekitar pasien itu terlihat sejumlah orang berdiri di samping pria diduga Egy Sujana. Akan tetapi hingga saat ini belum bisa dipastikan apakah pria yang terbaring di rumah sakit itu adalah Egy atau bukan. Kendati demikian, foto unggahan netizen itu menuai banyak respon dan komentar dari sejumlah warganet. Banyak di antara warganet yang beranggapan Egy Sujana masuk rumah sakit lantaran kerap melontarkan kebencian terhadap sejumlah pihak. Pak Egy, jauhkan sifat benci, apalagi benci kepada orang yang baik. Akibatnya jadi penyakit di tubuh. Minta maaflah sama orang yang kamu tuduh karena kebencian kamu yang gak jelas. Semoga dengan meminta maaf tulus, penyakit hati Anda berkurang dan kesehatan Anda makin baik. Semoga lekas sembuh ya Pak. Begitulah kata netizen Sandriki1. Senada dengan netizen itu, warganet lainnya dengan nama akun BAM6251 juga beranggapan Egy Sujana masuk rumah sakit karena hatinya sering terbakar kebencian.